Jumlah 47. Di sini ada Pangdam Iskandar Muda, Gubernur Akmil ada di sini, dan Puspom Dirkom ada di sini. Oke, Pangdam Jaya sudah ada ya? Pangdam Jaya sudah ada di sini? Pak. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Sebentar saja. Intinya saya hanya ingin mengingatkan sebagai pembina. Jadi dalam rangka menghadapi rangkaian unjuk rasa, ini penggelaran kekuatan sesuaikan dengan perintah dari Panglima TNI. Kota mana yang mendapat perintah, berapa banyak, dan perintahnya apa sesuaikan dengan perintah Panglima TNI. Nah, saya sebagai pembina ada dua hal malam ini dan sebentar saja. Yang pertama, saya ingin seluruh Panglima Kotama, kemudian Kabalakpus untuk menyampaikan kepada satuan bawah masing-masing. Mulai besok pastikan mereka semua memahami, panggil komandan-komandan satuan bawahan dan komandan satuan bawahan kemudian meneruskan ke bawahnya lagi sampai dengan seluruh prajurit. Intinya adalah unjuk rasa atau kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu adalah hak setiap warga negara. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Tetapi di dalam penyampaian pendapat di muka umum ada juga tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan oleh mereka yang menyampaikan pendapat di muka umum. Yang jelas mereka harus dan wajib untuk pertama menghormati hak dan kebebasan orang lain. Mereka unjuk rasa tapi mereka juga harus menghormati hak dan kebebasan orang lain yang tidak berunjuk rasa. Kedua, menghormati aturan-aturan moral yang berlaku umum. Ketiga, tetap mentaati peraturan perundangan dan hukum yang berlaku. Keempat, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dan kelima, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau pengunjuk rasa tidak mentaati pasal ini, maka dibubarkan. Itulah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Dan juga penyampaian pendapat di muka umum ini dilakukan di tempat-tempat terbuka yang merupakan fasilitas umum kecuali tempat ibadah, istana presiden, instalasi militer, terminal, airport yang semuanya adalah fasilitas umum. Jadi harus tahu anggota kita semua tentang ketentuan ini, khususnya tadi, instalasi militer adalah perkecualian untuk unjuk rasa. Nah, jadi itu adalah tentang undang-undang yang mengatur tentang penyampaian pendapat di muka umum. Di samping itu, ada juga tindakan-tindakan yang sudah masuk kategori tindak pidana. Misalnya tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama terhadap orang atau barang. Itu sudah kena tindak pidana dan melanggar pasal 170 KUHP. Yang berarti juga KUHP-M. Tuntutan hukumannya adalah 5 tahun 6 bulan, 5,5 tahun.
Kalau tindakan kekerasan itu menyebabkan hancurnya barang atau orang luka-luka, naik menjadi 7 tahun. Kalau orang yang luka-lukanya berat, naik 9 tahun. Kalau orangnya sampai meninggal, 12 tahun. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 ini, KUHP ini. Jadi ini adalah undang-undang pertama. Nah, selain pasal 170, ada juga pasal yang mengatur merusak fasilitas umum. Jadi pasal 408 KUHP juga, tindak pidana juga. Ini yang hubungannya dengan LTGA kalau pemahaman kita. Merusak, menghancurkan sehingga tidak bisa dipakai. Semua yang berhubungan dengan fasilitas kereta, angkutan lah, transportasi. Kemudian juga infrastruktur listrik, telepon, kemudian air, ini sudah kena. Dan ancaman hukumannya ini 4 tahun untuk perusakan fasilitas umum. Nah, yang menarik dan perlu dikasih tahu kepada anggota kita semua, ada pasal KUHP yang berarti tindak pidana apabila masuk dalam kategori ikut serta melakukan tindak pidana, itu pasal 55 KUHP, atau membantu sebuah tindak pidana, itu pasal 56. Ini ada. Langsung saja yang pasal 56 membantu, dianggap membantu sebuah tindak pidana. Kalau kita, misalnya sebelum tindak pidana itu terjadi, memberikan misalnya informasi, memberikan sarana prasarana alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Jadi misal tindak pidana adalah kekerasan terhadap barang, merusak fasilitas umum, menggunakan batu, yang memberikan batu itu kena. Makanya kalau ada yang pernah kita dengar, ada mobil mengangkut batu yang kemudian akan diberikan kepada mereka-mereka yang kemudian akan menggunakannya untuk merusak atau melukai, tindakan kekerasan, kena dia, berarti kena pasal 56. Nah, kemudian saat terjadinya tindak pidana, apa tindakan yang dikategorikan sebagai membantu sebuah tindak pidana? Yaitu memberikan kesempatan. Berarti memberikan kesempatan itu ya terjadi, kemudian memberikan fasilitas. Ini pada saat terjadinya tindak pidana. Nah kemudian setelah terjadinya tindak pidana, ada juga tindakan-tindakan yang dianggap atau dinilai membantu sebuah tindak pidana. Yaitu ikut menyembunyikan kekerasan yang merusak barang atau melukai orang yang 5 tahun 6 bulan tadi. Maka ancaman hukuman dari mereka yang dinilai membantu tindak pidana itu, merusak barang atau melukai orang itu, 5 tahun 6 bulan dikurangi 1/3. Berarti masih kena sekitar 4 tahun. Itu tindakan membantu. Nah jadi aturan-aturan ini dibuat jauh sebelum kita ada. Dan sudah berlaku sejak tahun 46 atau 45 dulu. Jadi bukan sesuatu yang dibuat kemudian, tidak. Dan ini harus diketahui dan ditaati. Karena apa? Ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, saya ingin seluruh satuan baik yang dilibatkan, digelar oleh Panglima TNI di lapangan, maupun yang tidak digelar, agar mengetahui ini.
Jangan sampai kemudian ada tindakan-tindakan yang mereka tidak tahu tetapi tidak bisa lepas gitu loh. Nggak bisa bilang, oh saya tidak tahu. Seperti yang pernah terjadi di tahun lalu. Ada pengunjuk rasa yang anarkis, berarti secara bersama melakukan tindakan kekerasan yang merusak, menghancurkan barang dan melukai orang, kemudian masuk lari ke salah satu instalasi militer di Jakarta. Ini sudah masuk ke dalam kategori tadi, dan ini pasti ada sanksinya. Ini terjadi tahun lalu. Jadi, bagi satuan-satuan yang tidak dilibatkan, tidak digelar oleh Panglima TNI, begitu ada terjadi unjuk rasa, apalagi kalau kita dekat lokasinya, selalu ditutup gerbang. Gerbang ditutup, pastikan komandan satuan punya kendali penuh terhadap gerbang ini. Jangan sampai kemudian ada di antara para pengunjuk rasa yang kemudian masuk nanti tersebar di sosial media seolah-olah memfasilitasi. Nanti dianggap kita membantu, apalagi kalau ternyata unjuk rasanya diwarnai dengan tindakan kekerasan tadi atau tindak pidana tadi, maka kita akan terseret-seret. Semua ditutup, gerbang tidak boleh ada yang masuk, tidak boleh menggunakan fasilitas. Karena apa? Karena memang tidak boleh, kita tidak tahu. Katakan dengan sopan, dengan hormat kepada mereka yang ingin masuk, misalnya mau buang air kecil, mau apa, maaf Bapak Ibu, silakan menggunakan fasilitas umum yang ada di luar sana. Karena ini adalah satuan. Dan tidak boleh ada aksi unjuk rasa di dalam instalasi militer. Secara sopan dan dengan bahasa yang halus. Tetapi kita pun juga punya rasa kemanusiaan. Tetapi yang seperti apa? Misalnya ada yang pingsan di depan gerbang kita. Pingsan, apakah karena terinjak-injak atau karena apa, atau luka yang kemudian membuat yang bersangkutan ini tidak bisa berjalan, maka kita bisa membantu, memasukkan orang ini, korban ini, dengan disertai hanya satu pendamping. Supaya apa? Supaya tidak ada fitnah. Kalau sendirian dimasukin nanti bisa saja tersebar seolah-olah luka karena kita. Atau kalau masuk dengan didampingi banyak orang, nanti ada lagi. Bisa saja ada yang melihat bahwa ini satu tindakan untuk melindungi mereka. Tindakan kemanusiaan terukur. Hanya kepada mereka yang misalnya pingsan atau luka yang kemudian mereka tidak bisa berjalan, bisa. Kita masukkan, kita bantu, kalau kita punya fasilitas kesehatan, kita berikan pertolongan. Tapi setelah itu kita kembalikan lagi. Selebihnya tidak perlu. Apalagi seperti yang viral kemarin, memberi makan, tidak perlu. Karena apa? Ya itu tadi. Kita tidak tahu yang kita bantu itu siapa dan mereka tidak memerlukan. Ingat, kemanusiaan kita harus punya definisi, yaitu yang benar-benar sangat memerlukan. Tapi di luar itu tidak. Jadi ini adalah ketentuan-ketentuan hukum yang harus diketahui oleh kita semua dan seluruh anggota kita di bawah. Sehingga jangan sampai ada lagi penilaian, kesan seolah-olah kita melakukan satu bantuan kepada tindak pidana. Kalau kebetulan yang dibantu ini kemudian melakukan tindak pidana, kita tidak tahu. Nah, jadi ini yang pertama, kemudian yang kedua, terakhir, saya ingin masing-masing satuan
menyiapkan seperti kekuatan standby, walaupun dalam hal penggunaan tunggu perintah dari Panglima TNI. Tetapi masing-masing satuan menyiapkan selama seminggu ke depan. Karena paling tidak kita kan mengetahui, monitor rencana-rencana aksi unjuk rasa ini masih berlangsung sampai dengan hari Jumat. Jadi mulai besok siapkan masing-masing satuan kekuatan standby sehingga paling tidak kalaupun ada perintah mendadak sudah ada yang disiapkan. Berapa besarnya? Ya disesuaikan saja. Misalnya tingkat batalion ya mungkin kekuatan yang di standby-kan 1 kompi misalnya. Ini tidak ada ketentuan dari saya, silakan diatur oleh masing-masing satuan tetapi harus cukup. Misalnya apabila ada yang sifatnya urgent ataupun mendadak. Karena jangan sampai kita juga terlambat dalam merespon. Hanya 2 hal ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih kepada kehadiran rekan-rekan di Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Kita tetap berharap tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi paling tidak semua sudah tahu bagaimana cara bertindak. Cara bertindak yang berada di satuan maupun yang digelar oleh Panglima TNI di lapangan dalam membantu Polri pengamanan unjuk rasa. Itu saja. Apakah ada yang urgent sekali? Kalau tidak ada, kita sudahi, tapi kalau ada yang urgent sekali dan tidak sensitif bisa dilaporkan. Saya anggap tidak ada. Terima kasih semuanya. Selamat malam.